Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidus syuhur wa futihat fihi abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa syuhidatis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para bapak alim, para bapak ibu hadirin jamaah sekaligus para hadirin yang menunggu datangnya buka puasa pada bulan suci Ramadan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, meskipun hujan yang cukup deras, tapi kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah dan sekaligus menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan yang mulia dan suci ini, yaitu bulan suci Ramadan 1444. Kita masih diberi kesehatan, diberi ketetapan iman dan Islam. Mudah-mudahan amaliyah kita, baik itu sholat kita, puasa kita, tarawih kita, dan rangkaian ibadah yang menyertai kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mugi tansah kunjuk pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti sunah-sunahnya dan kita harapkan syafaatnya, wabil khusus syafaatil uzma fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita sedaya kalebet umatipun umat ingkang berhak oleh syafaat saking Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati, kala wau kula badhe budal mriki niku balan sowang bersih. Tapi alhamdulillah kanthi niat nggih nambahi pahala ugi manfaataken bulan Ramadan ingkang mulya menika, sehingga kawula saged ugi wonten ing menika majelis kanthi selamat lancar lan kula tingali Bojonegoro nggih nembe kriwis. Nggih alhamdulillah. Kula mbayangke umpami dhuwure kados balen paling nggih banyune kuwathah. Kali nggih disertai kali angin, alhamdulillah. Iki mriki kok namung boten sedoyo jawan deras kali boten angin, alhamdulillah. Para hadirin ingkang kula hormati, kawula bilih ndukeni majelis taklim menika enget setunggalipun dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing melangkah nggih menuju satu tempat majelis taklim di mana di situ di dalamnya menggali ilmu agama ataupun ilmu yang lain bermanfaat untuk tujuan kelestarian ibadah kita, maka sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya nanti kelak di hari kiamat untuk menuju jalan ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk jenengan senaosa Jawa nggih, ibu-ibu niki nggih tasih istiqomah. Niki istiqomah nggih, aktif nggih. Nggih. Mugi-mugi tansah diparingi kesehatan nggih. Saged nderehaken tiap selama siang niku majelis taklim. Keranten nggih sanget ageng napa niku pahalanipun nggih. Sehingga Rasulullah menjanjikan barang siapa yang mendatangi satu majelis
dengan niat karena Allah, maka nanti akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Sing diarep-arep awake kan surga. Donya niku namung mampir. Jadi kelak yaumul kiamah, surgalah itu yang kita tuju, karena abadal abidin, yang selama-lamanya nanti tidak ada batas waktunya. Jadi alangkah bahagianya kalau kita nanti di akhirat menempati surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, pada bulan Ramadan ini, sebagaimana mungkin sering panjenengan mirengaken tiap pengawasan bahwa banyak fadilah-fadilah pada bulan Ramadan ini, termasuk di dalamnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, awal syahri Ramadan rahmat. Pertama, pada 10 hari bulan Ramadan itu adalah penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah SWT. Wa satuhu maghfirah. Pada 10 hari pertengahan seperti sonten menika kita masuk dinten keberapa Bapak? Hari ke 15, berarti masuk fase kedua. Wa satuhu pertengahan bulan Ramadan, yaitu maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqum minan nar. Pada fase terakhir 10 hari bulan Ramadan adalah dibebaskan kita dari api neraka. Kita sekarang memasuki fase ingkang sedoso dinten yang pertengahan, di mana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua bahwa pertengahan bulan Ramadan 10 mulai tanggal 11 sampai 20 Allah membuka pintu taubat bagi kita semua. Kinten-kinten kita niku kathah dosane napa mboten nggih? Kathah nggih. Kathah. Berarti nek rumangsa kathah dosane niku berarti tiyang sae. Kuatosipun bilih kita niku mboten merasa kita itu banyak dosa, sehingga muncul sifat takabur, sombong. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik kaulanipun Gusti Allah niku tiyang yang selalu merasa bahwa dirinya banyak dosanya. Pilih kita pikirkan, nyuwun sewu kula hadirin. Sejatosipun kita dipun ciptakan wonten ing dunya menika semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supados beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, kinten-kinten jenengan salat 5 wekdal niku setiap waktu niku berapa menit? Sampai 10 menit? Mboten ngantos. Padahal nyuwun sewu sing di wekdal kita inget dumateng Allah niku nggih wekdal salat. Lintune sholat kadang-kadang kita eling donya, eling mergawe, eling hiburan, kok nek wis nyekel HP, main game lali wektu. Nek wis WA-an ngrasani wong ora krasa. Wekdal sholat wis damel mawon 12 menit sak wiritane nggih, wiritan sampai gak 12 menit. 12 menit ping 5 berarti pinten? 50 menit, gak sampai sak jam. Padahal kita 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Sing sak jam gak enek kur gawe ibadah karo Gusti Allah. Padahal semestinya kita diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Lah, ternyata kita niku ibadah tidak kurang, tidak lebih dari 1
jam. Yang 23 jam kita gunakan apa? Kita gunakan main, kita lupa kepada Allah. Maka pada saat bulan Ramadan niku monggo kita menyadari bila kita niku napa niku nglerwakake napa ingkang dados kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ngene kok pengen swarga. Nah, dalam ibadah kita kepada Allah SWT juga enak saiput-ipute. Gitu. Ya bayangno 24 jam. Kita buat hanya 60-50 menit, bahkan tidak ada, kita hanya sholat kadang-kadang cepet-cepetan. Kemudian pas sholat udan eling kembali. Pas sholat eling tidak khusyuk sepenuhnya kepada Allah. Harus kita sadari hal itu. Berarti masih banyak dosa yang kita lakukan. Kok kita menginginkan masuk surga? Makanya para hadirin semua, bila kita itu mengharapkan surga, tidak mungkin kita mengandalkan amal kita, melainkan kita mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat dari Allah, maka sangat berat kiranya kita itu mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nyuwun sewu wekdal siam Ramadan menika keranten sampun didhawuhipun didhawuhaken dening Rasulullah Muhammad SAW bahwa pertengahan bulan Ramadan 10 hari itu adalah penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu monggo kita ngatah-ngatahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa kita itu banyak dosa, menyadari bahwa perintah-perintah yang telah diberikan kepada Allah banyak yang kita tinggalkan. Kinten-kinten nyuwun sewu. Bila kita gadah putra, nah putra kita itu menyadari kesalahan, maka muncullah kasih sayang. Tapi bila pembantu atau putra kita tidak menyadari kesalahannya, kinten-kinten jenengan berikut serangan ta ya wong dituruti diling ora eling kuping mbok buka di kadang-kadang kita serangan. Demikian Allah juga demikian. Kalau kita tidak menyadari kesalahan kita, kemudian kita mboten ngata-ngatakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suatu saat pasti kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Mengingatkannya dengan lewat nopo? Kadang-kadang diuji musibah, sakit, putrane terus pundi. Nggih naudzubillah min dzalik. Makane keranten menika wekdal siang niku monggo kita ngatakan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, nyuwun pangapunten sedaya kelopatan kita, sedaya kelopatan kawula. Panjenenganlah tempat tempatnya taubat. Kita harus menyadari kesalahan kita. Karena insya Allah bila kita wekdal Ramadan kita manfaatkan menyadari kesalahan kita lebih 1 tahun yang lalu, kita menyadari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mesti akan memberikan ampunan kepada kita semua. Karena Allah niku yuhibbut tawwabin. Gusti Allah niku remen dumateng tiyang-tiyang ingkang purut taubat. Taubat niku napa? Berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji ingin memperbaiki hari ini lebih baik dari yang lalu, hari yang akan datang lebih baik dari hari yang sekarang. Itu taubat. Taubat lombok. Saiki kapok, sesuk diulangi maneh. Itu padha ae karo kapok lombok. Kira-kira ditampi napa mboten iki?
ya tidak akan ditampi oleh Allah. Tapi yang dinamakan taubat adalah menyesali perbuatan yang telah kita lakukan dan kita berusaha untuk memperbaiki untuk yang akan datang. Para hadirin ingkang kula hormati, di samping istighfar itu bermanfaat untuk menebus dosa kita sebagai umat atau hamba Allah, istighfar itu juga ada 3 fungsi. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, man sapa wonge lazimaken nglanggengaken sapa man al istighfar ing maos istighfar, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja, maka Allah akan menjadikan tiap-tiap kesempitan itu jalan keluar. Jadi siapa orang yang ngata-ngatakan istighfar, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, ya Allah mohon pangapura ya, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja, maka Allah akan menjadikan dari kesempitan dia jalan keluar, kesempitan rezeki, kesempitan pikiran, nyon sewu nggih. Nah, misalnya jenengan kok diparingi susah, istighfar, insya Allah nanti akan diberi apa niku kejembaran berpikir, diberi kerupekan berpikir karena mikir roh anake di sedelo angkasa ape riyo iki sampeyan iki tuku celana ora, tuku klambi ora, istighfar wae. Ndonga karo Gusti Allah, karo njaluk sepuro, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, mugi-mugi paringi kegambilan anggen paring rezeki. Insya Allah nanti akan diberi jalan keluar oleh Gusti Allah. Min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Yang kedua yaitu akan diberi apa itu kebahagiaan dari kesusahannya. Niku manfaat istighfar. Jadi pilih jenengan susah, susah wong mesti kan reno-reno ya. Ora kok krana kurang duit. Aku niku nyuwun sewu, kula yakin tidak menjamin bahwa kekayaan itu akan membawa kebahagiaan terus. Gitu. Enek kalane wong sing sugih duit itu tidak menjamin dia akan bahagia. Bahkan nyuwun sewu, harta itu ibarat niku bayang-bayang. Wekdal jenengan melampah ngetan srengenge nang ngene kulon niku kan ayang-ayang kena jeng jenengan terus. Mbok kuda ayo enggak akan terkejar. Yo ngarepe jenengan terus. Semenuku donya nggih menika. Dikai nyuwun sewu pengen duwe sepeda dituruti karo Gusti Allah iso tuku sepeda. Pengen nek sepeda motor. Karo Gusti Allah dituruti iso duwe sepeda motor. Meneh tambah neh pengen duwe mobil. Mobil dikai enek tanggone tuku mobil anyar, pengen mobil anyar. Ini nak kalau kita turuti terus tidak ada habisnya. Niki sing sing diarani donya nggih menika nggih. Jadi tidak ada habisnya bila kita itu mengikuti hawa nafsu. Lah yang bisa mengendalikan sinten nggih kita piyambak. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Para hadirin balik malih, manfaat dzikir istighfar yang kedua yaitu memberikan jalan keluar, memberikan kebahagiaan dari kesusahan kita.
nak susah krono mawon kita katakan istighfar. Berarti kita hukumnya kita banyak usaha. Insya Allah nanti akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kebahagiaan. Fadilah istighfar ingkang kaping 3 menika wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sallallahu alaihi wasallam wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang banyak istighfar itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pengen rezekinya akeh nggih? Sedaya pengen angsal rezeki nggih? Nggih, pengen sugih ya? Pengen. Carane piye? Istighfar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kan makhluk sing maksum. Maksum niku napa? Terpelihara dari dosa. Itu saja tiap hari tidak kurang dari 70 kali istighfar. Bahkan ada kaul ya yang mengatakan minimal 100 kali Rasulullah itu istighfar. Padahal Rasulullah Muhammad itu adalah makhluk yang terlepas dari dosa atau dinamakan terjaga dari dosa. Dan kira-kira awake niku nak dibanding karo Kanjeng Nabi ku enek bandingannya to. Ya sak kuku irenge nggih. Kecil sekali dibanding kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu sak mulyane menungso, dijamin temu swarga ya. Kas napa itu Habibullah, napa itu kekasihnya Gusti Allah. Tiap hari izin pangapura minimal 100 kali. Panjenengan kira-kira ping pira Bu? Istighfar, Bapak. Ping pira kira-kira sedina? Enek ping 100 ta ora? Lali ya. Nggih, nyuwun sewu nggih. Monggo kita langgengaken wiritan tiap hari 100 kali minimal. Bar salat istighfar astagfirullahaladzim ping 30 ya. Ping 30 nak ping 5 kan wis pira? 150 istighfar astagfirullahaladzim. Pendek-pendek tidak apa-apa ya. Gak usah dulu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah iso sak satu dawa. Nah gak iso ya cukup astagfirullahaladzim ya. Sambil menyadari bahwa kita niku kata dosa minimal 100 kali tiap hari. Mesti loh, mesti niki kan dawuhe Gusti Rasulullah. Nah Gusti Rasulullah dawuh mesti akan terjadi. Sapa wong sing istighfar, belum istighfar minimal 100 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan dijamin rezekinya. Artinya apa? Tidak akan ada kefakiran baginya. Ya. Itu janjinipun Rasulullah Muhammad. Maka dari itu khususnya di bulan Ramadan ini menika monggo kita sebagai hamba Allah menyadari kesalahan bahwa 1 tahun yang lalu banyak sekali dosa yang kita lakukan. Maka pada bulan suci ini kesempatan bagi kita untuk taubat kepada Allah. Caranya diantaranya yaitu istighfar, memperbanyak membaca istighfar, menyadari dosa-dosa kita ya, sehingga diharapkan nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan kembali kepada kefitraan suci lagi. Ayaumin waladathu ummu,
seperti pada hari ketika Allah kita dalam keadaan suci tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati, kalau kita akan kaji batasi waktunya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini yaitu poinnya, yaitu manfaat istighfar yang pertama kali yaitu lazimat istighfar. Ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan menjadikan dari tiap-tiap kesempitan jalan keluar. Yang pertama, yang kedua yaitu wa min kulli hammin faraja, dan akan memberikan kebahagiaan dari kesusahannya apabila kita memperbanyak istighfar. Dan yang ketiga yaitu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Artinya apa? Kita dihindarkan dari kefakiran. Mudah-mudahan kita bisa maksimal dalam kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan kita keluar dari bulan Ramadan kembali kepada kefitrahan atau suci tanpa dosa. Kayaumin waladathu ummu, seperti halnya ketika kita baru dilahirkan dari kandungan ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya teman-teman yang sedoyo, dan mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan semua rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT, dan kita senantiasa diberi kekuatan iman Islam sehingga kita bisa istiqomah kita dalam beribadah khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutupkan di doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qu'ana wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masyara'i dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian akhirul kalam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.